5, 4, 3, 2, 1, close the door. Semuanya, selamat datang di podcast saya. Pada podcast kali ini, saya topik yang cukup menarik nih teman-teman. Dan juga topik ini sedang ramai diperbincangkan di sosial media, atau istilahnya masih hangat lah. Ada tuh nggak topiknya apa? Kalau dari saya sih, peristiwa ini melibatkan senjata. Ada tuh nggak? Ada tahu? Ya, betul sekali. Mungkin ada teman-teman yang benar. Topiknya itu adalah Iran yang sedang perang melawan AS nih. Nah, Iran melawan AS ini menurut saya bisa saja menyebabkan perang dunia ketiga. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya, kenapa perang ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Dan juga apa dampaknya perang ini terhadap dunia? Nah, semua pertanyaan itu akan saya kupas di podcast kali ini teman-teman. Dan juga saya tidak sendirian nih. Saya bersama narasumber saya, yaitu Pak April. Pak April akan menjelaskan informasi mengenai Iran yang sedang melawan AS nih teman-teman. Bagi teman-teman yang penasaran tentang informasi lengkapnya, boleh terus menyaksikan podcast saya ya. Selamat menyaksikan. Perang Iran melawan AS semakin lama semakin memanas. Ketegangan ini menjadi sorotan dunia karena perang ini memiliki dampak yang besar bagi kelangsungan dunia. Permusuhan antara Iran dan AS sebenarnya sudah ada sejak 1953. Namun, konflik semakin lama semakin memanas, sehingga serangan awal terjadi pada 28 Februari 2026. Perang ini bahkan sampai meluas ke wilayah Teluk. Tak bisa dipungkiri, banyak pihak yang mendukung kedua belah pihak, seperti Rusia yang mendukung Iran ataupun Israel yang mendukung AS. Permusuhan ini terjadi diduga karena pada 1953 pemimpin yang disukai AS kalah pemilu dengan pemimpin Iran yang kemarin habis dibunuh. Sehingga itu membuat AS kesal lalu menggulingkan pemimpin Iran dalam masa pemimpinannya. Wilayah yang berpotensi terkena dampak wilayah ini ada sangat banyak. Karena konflik bisa saja semakin lama semakin meluas dan juga memanas. Sehingga pasti ada banyak wilayah yang terkena dampak dari perang tersebut. Total kerugian dan korban jiwa itu ada sangat banyak di antara keduanya. Sehingga tak bisa dipungkiri konflik akan semakin meluas dan juga memanas. Hari ini saya mau isi wawancara boleh ya Pak? Oh iya boleh. Oke, jadi topiknya itu adalah yang baru-baru ini Pak, yaitu Iran melawan AS Pak, perang kedua. Oke, saya langsung ke yang pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi di perang sana Pak? Ya, apa yang terjadi di perang sana itu kalau secara faktanya ya, secara fakta, yaitu konflik yang memang sedang berlangsung dan itu kalau kita bilang itu shadow war ya, atau perang bayangan gitu ya, di mana ini sudah berlangsung puluhan tahun sebetulnya. Jadi dari tahun 1953 itu sudah mulai perang Iran Amerika gitu ya, dan Israel ini sudah mulai dari sana. Dan ini melibatkan Amerika dan puncaknya kemarin ya, pada tanggal 28 Februari lalu kan kemudian Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan rudal ke wilayahnya Iran ya, ke tiga tempat nuklir utamanya Iran. Kayak gitu sih, itu kurang lebih gambarannya apa yang terjadi di sana secara singkat. Berarti mereka memang dari dulu sudah bermusuhan gitu ya? Iya. Bapak tahu Bapak alasan mereka itu bisa bermusuhan itu kenapa? Iya, awal mulanya, ini garis besarnya aja ya, awal mulanya itu mereka bermusuhan, mereka tuh sahabat dekat. Iran, Amerika, Israel itu sahabat dekat banget. Dia tuh istilahnya kayak sekutu gitu ya, udah kayak Amerika sama Israel sekarang. Nah tapi kemudian pemimpin yang disukai Amerika di tahun 1953 itu kalah pemilu gitu ya. Jadi ketika dia sudah kalah pemilu, digantikan sama salah satu pemimpin yang namanya yang ini pemimpin yang kemarin dibunuh itu, pemimpin Iran yang kemarin dibunuh. Nah itu terpilih jadi presiden. Amerika nggak mau karena dia nggak mendukung Amerika, gitu ya, nggak mendukung Amerika. Akhirnya apa?
Amerika mengutus CIA menggulingkan presidennya. Akhirnya presiden yang diminta Amerika naik. Nah, puncaknya di tahun 1979 ada revolusi di Iran. Bentrok bentar-bentaran. Pokoknya dia mau menurunkan si pemimpinnya Amerika ini, pemimpinnya Iran yang dipilih Amerika ini. Akhirnya berhasil digulingkan. Banyak sandra, banyak apa. Nah, mulai dari situlah mulai perang. Iran mengembangkan nuklir dibantu Amerika, beralih jadi Iran nuklir mandiri. Nuklirnya Iran tinggi, gitu kan. Beda lagi ideologi politiknya. Dulu sama pandangan mereka, sekarang beda. Nah itu sih kurang lebih gambarannya sampai saat ini. Akhirnya konfliknya terjadi. Kan ini tuh kalau misalnya yang dulu tuh kan masih belum rame gitu ya Pak beritanya. Nah, mengapa perang ini tuh bisa mulai memanas menjadi seperti ini Pak? Langsung kayak panas dan beritanya tersebar itu Pak ke seluruh dunia. Ya itu pasti perkembangan teknologi ya. Kenapa perang zaman dulu tuh oke. Kita kayaknya sangat jarang mendengar Iran lawan Amerika Serikat terus tiba-tiba Iran diserang gitu kan. Mungkin kita berpikir begitu karena apa? Ya sekarang teknologi udah canggih. Kalau zaman dulu teknologi mana ada. Perang itu teknologi secanggih zaman sekarang, informasi apapun itu tiba-tiba beredar di medsos itu muncul karena COVID, pandemi COVID-19 kemarin. Jadi semua berita itu semua dimasukin internet. Kalau dulu sempat ada di filter, memang perkembangan teknologi udah ada tapi di filter gitu ya. Tapi kalau sekarang udah benar-benar semua masuk ke sana gitu. Dan itu yang akhirnya menyebabkan informasinya beredar luas. Berarti COVID ini juga berpengaruh gitu ya Pak? Oh iya, karena kan semua berpindah. Teknologi Zoom mulai muncul pada saat itu. Kita bisa tatap muka dari jauh. Kalau dulu kan modelnya video call doang, tapi nggak bisa Zoom conference yang bisa dihadiri ribuan orang, kan gitu. Nah teknologi-teknologi macam itu kemudian berkembang, termasuk senjata-senjata yang berbasis teknologi itu juga berkembang pada zaman itu. Berarti teknologi sangat berpengaruh untuk dunia sekarang gitu ya? Iya. Lalu Pak pertanyaan ketiga, siapa saja negara yang mendukung kedua belah pihak antara yang mendukung Iran atau mendukung AS? Ya, kalau di dalam konflik di zaman sekarang, konflik modern gitu ya, dukungan itu nggak selalu soal kita ngirim tentara atau dia juga bisa berupa ngirim logistik gitu ya, ngirim intelnya, lalu kemudian berdiplomasi atau fasilitas nuklir dikirim gitu ya. Nah kalau untuk Amerika Serikat melawan Iran ini pasti mendukung Amerika Serikat dan Israel itu adalah satu sekutu-sekutunya Amerika. Seperti siapa? Inggris. Inggris itu ngasih dukungan militer sama dukungan intel. Ya. Lalu kemudian ada beberapa negara teluk tahu ya, negara yang di sekitar Iran gitu ya. Itu juga mendukung karena di sana ada pangkalan Amerika di sana. Contohnya kayak Bahrain, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab gitu ya, terus kemudian Arab Saudi. Nah itu semua mendukung dia. Kalau Iran siapa mendukung? Ya sudah pasti negara-negara lawannya Amerika Serikat, Rusia, Cina dan sebagainya. Berarti walaupun dia itu kayak di sekitar Iran, dia masih mendukung Amerika karena ada pangkalan Amerika di situ. Iya, karena memang dari dulu tuh Timur Tengah itu bisa kacau seperti saat ini ya memang karena ada campur tangan Amerika di sana. Salah satunya dengan Iran itu ya. Iran itu kan memilih presiden Amerika memilih presiden Iran itu yang diminta. Tapi begitu enggak dia berhenti. Nah makanya kemarin targetnya pemimpin tertinggi Iran itu karena apa? Dia yang berhasil menggulingkan kepemimpinan Iran yang udah bisa disetir sama Amerika. Kan gitu. Lalu Pak, saya mau nanya Pak, bagaimana perang ini tuh kayak bisa berpengaruh kepada dunia tuh Pak? Apa pengaruhnya terhadap dunia perang ini Pak? Banyak ya, yang paling mencolok pertama dampak ekonomi global itu udah pasti tuh. Kita udah sering lihat di media sosial ya, minyak gitu kan. Bahkan kita dibilang 20 hari lagi kita naik ayam, kan itu muncul kan. Nah itu salah satunya kenapa? Karena Iran itu salah satu penghasil minyak terbesar di dunia. Dia urutan kedua setelah Venezuela. Ketika Venezuela tumbang, minyak dunia tumbang. Tapi akhirnya sekarang Iran tumbang lagi, ya minyak makin kacau. Apalagi setelah Hormuz itu kan ditutup ya sama Iran ya. Itu jalur perdagangan minyak dunia tuh. Kalau itu ditutup, ya udah dunia pasokan minyaknya akan berkurang, akan terbatas dan akan langka dan akhirnya mahal. Tuh dampak ekonomi udah pasti. Inflasi itu akan muncul lagi.
karena krisis-krisis yang ada di dunia itu akhirnya jadi inflasi dan biaya transportasi sudah pasti makin mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, stabilitas geopolitik. Ya, kayak perang ini kan pasti menyebabkan semua jadi bermusuhan. Gitu kan, semua jadi bermusuhan. Kita nggak pernah tahu siapa lagi yang akhirnya jadi serang-serangan dan sebagainya macamnya. Gitu ya. Apalagi ini melibatkan kekuatan besar di dunia, Amerika apalagi gitu kan, Amerika, Israel dan Rusia, Cina dan sebagainya macamnya. Itu terus lalu yang terakhir ya krisis kemanusiaan itu udah pasti ya. Sekarang banyak orang udah nggak bisa pergi kemanapun. Dengar kemarin ada sekitar 3.000 warga negara asing yang meminta penambahan izin tinggal di Indonesia karena mereka nggak bisa kembali. Di luar negeri pun sama, teman-teman saya yang lagi jalan-jalan ke Dubai itu juga nggak bisa pergi. Gitu, jadi mereka memperpanjang izin juga di sana. Ini kan krisis kemanusiaan. Banyak juga yang menderita di Irak, banyak juga yang menderita di Palestina, di Israel yang akibat perang, yang terlepas dari kejahatan-kejahatan dilakukan oleh pemerintahnya. Kan? Itu sih kira-kira dampaknya bagi global. Lah, saya menanya Pak, yang katanya 20 hari lagi bensin itu akan habis kan Pak? Itu tuh hoax atau yang benar adanya? Ya, itu benar adanya ya. Karena memang pasokan bensin, pasokan minyak bumi Indonesia itu kan sebetulnya sangat sedikit cadangannya, gitu ya. Kita masih impor dari sana. Tapi tadi pagi itu kalau kita baca berita, kapal Pertamina itu udah diizinkan untuk lewat dari dan dia selamat ya, dari selat yang ditutup itu. Jadi dia udah kasih lolos tuh. Nah, artinya kita nggak jadi langka lagi dalam 20 hari ke depan gitu ya. Kayak gitu, karena 2 kapal kita, kapal tanker besar itu bisa lolos ke sana. Kira-kira kan kalau misalnya tahun ini berlangsung lama Pak, dan itu cukup butuh berapa hari Pak minyak ini? Ya, minyak ini ya pasti kalau 2 kapal tanker dengan konsumsi kendaraan bermotor di Indonesia yang begitu tinggi, ya pasti itu hanya mencapai 1 per bulanan, karena memang kan pengiriman itu memang stok untuk sebulan, nanti sebulan dia jalan lagi dari sana, nyampe Indonesia udah sebulan lagi, jalan lagi, nyampe Indonesia udah sebulan lagi, gitu, kayak gitu aja terus. Kalau saya bertahu kalau misalnya minyak ini habis, dampak terbesarnya itu bakal seperti apa dan apakah ada alternatif lainnya? Ya, dampak terbesarnya ya udah pasti lah. Kita nggak bisa lagi tuh pakai motor, mobil kan kita tuh nggak pasti bisa pakai itu lagi kan. Itu dampak terbesarnya. Akhirnya apa? Krisis makanan. Karena pengiriman makanan lewat mana? Itu kan nggak bisa. Pesawat semua itu pasti berhenti. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Alternatifnya apa ya? Alternatifnya kita hanya bisa menyiapkan cadangan-cadangan kita. Contoh, mulai menanam jagung istilahnya untuk menggantikan nasi, gitu kan. Mulai nanam apa, itu yang bisa kita jadi cadangan makanan kita. Minimal kita bisa bertahan hidup. Kalau ini pasti dampaknya besar Pak. Untuk Indonesia sendiri tuh Indonesia ada pihak Iran atau ada pihak AS itu netral. Kalau Indonesia politik internasional itu namanya bebas aktif. Artinya dia nggak memihak satu blok manapun. Makanya Indonesia kan kemarin menawarkan dia menjadi orang ketiga, pihak ketiga yang mau mendamaikan kedua belah pihak. Cuma kan masalahnya selama ini Amerika dan Iran itu kan sudah dia udah selalu di diplomasi ya, tapi nggak berhasil. Makanya Iran nggak percaya, ya udahlah kita udah nggak mau lagi diplomasi, memang harus perang lawan perang. Nah, cuma Indonesia masih berjuang untuk bisa diplomasi agar menjaga kedamaian dunia. Karena memang itu salah satu cita-cita Indonesia kan yang ada di dalam undang-undang dasar itu, kita itu ikut menjaga ketertiban dunia. Kalau itu Pak, lanjut pertanyaan berikutnya kan, tadi dampak itu bisa begini Pak. Saya perlu tahu nggak sih Pak, di mana saja wilayah-wilayah yang terkena paling besar dampaknya gitu? Maksudnya dampak apanya? Dampak perang ini kayak misalnya wilayah-wilayah mana yang bakal terkena langsung ataupun terkena dampak paling besar gitu? Ya, yang pasti kalau saya sih melihatnya malah seluruh dunia ya, yang paling terkena langsung ya pasti tempat itu sendiri, Iran, lalu kemudian di Amerika maupun di Israel. Tapi kan seluruh dunia pasti akan kena juga dampaknya, baik itu dampak dari militernya maupun ekonominya dan segala macamnya, itu kan kena, seluruh dunia itu pasti akan kena dampaknya. Ini
istilahnya itu dalam tanda kutip efek domino ya. Jadi dia akan menyebar kemana-mana atau merentet kemana-mana. Nah kan ini Iran dan AS tuh dampaknya besar, apalagi banyak yang mendukung kedua belah pihak kan Bang. Kalau misalnya secara fakta tuh yang bakal menang perang ini AS atau Iran kalau secara fakta? Ya sebetulnya kalau kita lihat dari bukti-bukti yang ada, dari berita yang beredar, yang menang kan Iran ya. Amerika itu kalau dua kapal induknya itu hancur lebur tuh di Selat Hormuz itu, gitu ya. Nah ini kan sebenarnya menandakan kekalahan, bahkan Amerika tuh selalu mengklaim dia menang. Padahal sebenarnya bukti-buktinya itu semua mengarah bahwa dia kalah sebetulnya. Nah itu kan sebenarnya cara Amerika aja biar dia nggak malu sih sebetulnya. Jadi kalau bagi saya Iran itu dari dulu menang. Mau di embargo itu ditahan perdagangannya, ya dia nggak akan kalah juga. Karena Iran tetap menjadi negara maju juga sekarang, kan? Walaupun di embargo sama Amerika, kan itu. Ya mereka udah dilatih lah sejak dulu itu bangsa Persia itu untuk perang jangka panjang itu udah dilatih dan mereka bisa menghancurkan banyak bangsa besar. Maka nggak heran kalau Iran akan menjadi pemenang juga sebetulnya. Nah, kan saya tuh kalau misalnya saya pernah dengar di berita gitu Pak ataupun di TikTok katanya yang pertama kali mendeklarasikan perang ini Donald Trump gitu Pak. Nah, itu kapan tuh Pak? Kalau saya mau tahu kapan Donald Trump kapan perang ini pertama kali memanas itu terjadi Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan ya, perang ini memanas di awalnya sudah 1993, jadi bukan hanya Donald Trump. Jadi dari Presiden Amerika terdahulu itu sudah panas. Cuma kalau di seluruh dunia ini saat ini mumpung lagi ada celah nih, ada Israel, makanya Amerika mencoba mengkambing hitamkan dengan alih-alih Israel yang menyerang duluan. Tapi kan kemudian alasan Donald Trump menyerang Iran adalah melindungi warga Amerika dari nuklir. Nah, apakah Amerika mengembangkan nuklir? Ya iya. Padahal nuklirnya dia juga sama berbahayanya. Tapi kenapa negara lain nggak boleh pakai sedangkan negara dia mengembangkan? Kan itu yang jadi pertanyaannya. Nah itu yang akhirnya jadi problem lah. Jadi sebenarnya ini udah perang dari lama. Jadi bukan Donald Trump sebetulnya yang mengumumkan, tapi udah dari presiden di tahun 1953 itu saya lupa namanya siapa. Nah saya juga pernah dengarin Bang, katanya kalau perang ini meluas ke Asia, Indonesia itu bisa dijajah Pak, itu benar atau enggak Pak? Oke, berita terbaru pernah dengar kita sudah siaga 1 militer kita itu diumumkan oleh Panglima TNI beberapa hari yang lalu kita sudah masuk siaga 1. Ya, jadi di waktu di kelas 8 kemarin saya ngomong bahwa Indonesia itu sebetulnya kalau kita lihat di flight radar itu banyak jet-jet tempur Amerika itu berlalu lalang terus di atas wilayah Indonesia. Nah prediksi saya sebetulnya November atau Desember kita juga akan kena, antara kita diserang atau kita juga ikutan nyerang, kan gitu. Nah itu tinggal itu. Nah ternyata nggak lama dari itu saya ngomong kita udah siaga 1, walaupun Panglima bilang jangan panik, siaga 1 itu cuma istilah TNI. Tapi teman-teman, siaga 1 itu artinya apa? Semua alutsista kita, alat perang kita itu semua dalam keadaan ready. Tentara-tentara kita nggak boleh ada yang minum kopi dikit lah, gitu nggak boleh. Itu harus semua waspada. Artinya apa? Tensinya udah tinggi. Kemungkinan kita akan diserang itu sebetulnya ada, dan itu udah analisisnya pasti di kubu internal TNI. Jadi kalau ada kemungkinan pasti kita akan diserang. Ada kemungkinan itu, maka kita siaga 1. Kita diserang tuh sama siapa Pak kalau boleh tahu? Kira-kira kita bisa diserang sama siapa? Ambisi Amerika Serikat, kita lihat aja ambisi Amerika Serikat itu ingin menguasai dunia, ingin menguasai dunia, jadi ya udah pasti dari mereka lagi. Kita udah berulang kali lah kita diserang oleh Amerika, walaupun nggak serang secara militer ya, tapi serang secara ideologi dan sebagainya macam. Itu udah banyak teorinya beredar di dunia maya, gitu ya. Bagaimana keterlibatan Amerika dalam G30 SPKI, bagaimana keterlibatan Amerika dalam krisis moneter tahun 98 dan sebagainya macam. Cara-cara itu kan dilakukan untuk menghancurkan sebuah negara. Itu kan udah kalian saya sampaikan juga di kelas 789 tuh ketika cerita tentang kejadian-kejadian yang ada terjadi di dunia saat ini. Kalau lagi pas ada berikutnya tuh kira-kira berapa total kerugian dan total korban yang sudah ada di perang itu Pak? Oke, kalau korban jiwa sampai saat ini itu di pihak Iran itu ada sekitar 1.200-an ya, yang itu yang tewas. Tetapi yang luka-luka dan sebagainya macamnya itu ada 12 ribuan. Ya. Lalu kemudian kalau dari pihak Israel
itu hanya sedikit, cuma 13 korban tewas dan sekitar ribuan yang terluka akibat udara Iran. Gitu ya. Kalau Amerika Serikat terakhir itu sekitar 12 tentaranya tewas dalam operasi militernya. Ya salah satunya ya ada 2 kapal perang, kapal induknya dia itu yang hancur lebur berantakan. Gitu ya. Nah itu pernah juga di Lebanon, tapi kalau di Lebanon saya infonya sih hanya sekitar ratusan, dan itu luka-luka doang. Itu kalau dari kerugian korban jiwa, tapi kalau dari militer ya pasti banyak. Gitu ya, banyak pangkalan yang habis, itu menyebabkan kerugian cukup besar sih bagi mereka. Kalau untuk sejauh ini tuh kerugiannya tuh lebih ke Iran atau kerugiannya lebih ke AS yang lebih? Kalau saya melihat ya pasti Amerika. Makanya di zaman Joe Biden itu menarik pasukannya semua dari Timur Tengah. Tapi begitu kepemimpinan Donald Trump malah dibawa lagi ke sana. Kenapa? Karena biaya militer sekali kirim itu tingginya 60 juta ke Amerika. Kan kayak gitu. Nah maka ketika ada rusak di sana, istilahnya itu pajak rakyat ke sana, nah hancur bertriliun-triliun. Jadi kerugian memang mereka. Iran itu hanya kehilangan pangkalan nuklirnya saja, tetapi kan cadangan nuklirnya yang lain masih banyak. Bukan? Kan gitu. Kayak gitu sih. Pertanyaan saya kan sudah habis Pak, tapi saya pengen coba Bapak bisa nggak Pak kayak sampai kesimpulan gitu Pak untuk teman-teman yang nonton ataupun orang-orang yang menonton ini Pak, ada nggak dari kesimpulan? Kesimpulannya dalam hal apa nih? Oh, bebas Pak, apa aja. Ya pada intinya perang Amerika Iran ini bukan perang yang sembarang perang gitu ya. Perang dunia, kalau saya sih selalu bilang bahwa perang dunia ketiga sudah mulai gitu ya. Perang dunia ketiga ini sudah mulai. Dan perang itu nggak akan pernah ada habisnya. Kenapa? Karena ini adalah ambisi dari segelintir orang yang ingin mau menguasai dunia. Maka kalau saya berharap sih ya para penonton yang mungkin nanti akan jadi pemimpin atau kita semua bisa berkontribusi juga dalam perdamaian dunia dengan apa ya, kita nggak bertikai satu sama lain dan kita nggak berspekulasi. Kita harus saling membantu untuk perdamaian dunia karena ya begitu banyak korban yang sudah terjadi, sudah jatuh dan sebagainya macamnya. Ya siapa lagi yang bisa menghentikan ini kalau bukan kita? Ya, kan. Oke Pak. Kalau misalnya kan ini perang Pak, kita tuh ada kemungkinan ikut perang nggak sih Pak? Ya seperti yang tadi saya sampaikan kan, kita ada kemungkinan itu. Kenapa? Satu, Indonesia ikut World of Peace. Kita mau mengirim tentara kita ke Palestina, sedangkan situasi Israel Palestina masih gempur-gempuran. Nah kita punya pasukan Garuda yang dikirim ke Lebanon, itu juga ikut berperang juga di sana. Nah jadi pasti kemungkinan itu ada juga tuh kalau kita mengirim kembali militer kita ke Iran dan sebagainya. Mungkin sekian untuk wawancara hari ini Pak. Terima kasih atas informasi yang sudah Bapak berikan. Terima kasih sudah bersama waktunya juga Pak. Selamat sore Pak dan terima kasih. Ya, selamat sore.